Sebelum dimulai, jika kalian ingin join grup Telegram bisa cek di deskripsi video ini. Kalian akan mendapatkan Outlook secara gratis. Selama ini lu pikir indikator itu segalanya? Menurut gua salah besar. Market nggak peduli sama indikator lu, tapi banyak trader nyasar karena cuma lihat sinyal tanpa ngerti cerita di balik pergerakan harga. Nah, di video ini gua bakal tunjukin gimana price action bisa kasih gambaran jelas dari arah market tanpa ribet, tanpa pusing. Let's go. Udah masuk ke segmentasi penjelasannya ya. So, seperti yang gua bilang di awal, bahwasanya price action itu penting banget dibandingkan dengan indikator. Jadi price action itu sendiri mencakup beberapa hal nih. Ya, menurut gua ini adalah versi yang paling simpel banget untuk mendefinisikan apa itu price action dalam trading. Yang pertama itu dalam aspek candlestick. Jadi lu kudu ngerti dulu apa yang dimaksud dengan candlestick itu sendiri. Nah, bahwasanya jika lu gak ngerti terhadap candlestick, maka gimana caranya lu bisa lihat market atau harga itu bergerak. Jadi penting banget untuk lu bisa ngerti candlestick itu sendiri dan bagaimana candlestick itu terbentuk. Nah, gua udah bahas terkait candlestick di channel gua, lu bisa cek di video di channel ini. Nah, yang kedua itu adalah market structure. Jadi ketika udah mengenal candlestick atau kita ngerti terkait candlestick, maka penting banget untuk aspek yang kedua itu berupa market structure, yaitu terkait pembentukan tren dan lainnya. Karena dari market structure dan candlestick inilah kita bisa mengidentifikasi yang namanya tren ataupun konsolidasi. Nah, yang ketiga itu area SNR. Kenapa? Tanpa area support and resistance kita nggak tahu nih market itu bakal mantul di area mana. Jadi kita harus tahu dulu dan mengidentifikasi di mana area SNR yang cukup bagus untuk kita memposisikan trade kita. Yang ketiga, ketiga udah. Keempat itu momentum. Nah, momentum market itu penting banget ketika udah masuki yang namanya area SNR kita. Ketika udah masuk ke SNR, kita tinggal lihat tuh di area tersebut itu ada momentum atau enggak. Contoh nih, kita punya area support di bawah nih, support bawah, terus market datang dari atas nih misal. Kita rencana mau nge-buy. Nah, ketika udah masuk ke area ini, kita harus lihat momentum market itu apakah bagus atau enggak, apakah ada pattern yang menarik untuk kita tradingkan atau enggak. Itu terkait momentum dari price action. Nah, momentum ini berkaitan dengan candlestick. Jadi lo harus bisa baca mana candlestick yang bagus, yang momentumnya kuat atau enggak gitu. Kadang kan ada aja candlestick yang apa ya, biasanya nggak terlalu bagus dari segi body candlenya, dan juga ada yang bagus body candlenya. Contoh ketika body candle bagus, biasanya wick candlenya tuh pendek-pendek gitu, dibandingkan dengan candlestick yang bodinya itu kecil, tapi wick candlenya gede gitu. Itu artinya momentum candlenya nggak terlalu bagus. Nah, bayangkan ketika masuk ke area support kalian ini, tapi kita identifikasi ini adalah sebuah area support ya. Terus yang pertama ada candle yang gini sama seperti ini, candle 1, candle 2. Ketika ada candle 1 seperti ini, kita tahu nih, oh bullish momentumnya bagus nih, dibandingkan candle 2 itu cenderung ke arah doji atau Valiant hafal candlestick itu spinning bottom. Jadi price actionnya kurang bagus sih untuk momentumnya seperti itu. Nah, itu langsung aja bagaimana cara mengkombinasikannya di market. Terlebih kita harus sering-sering melihat bagaimana price action itu terbentuk dari candlestick, market sector, area SNR, dan juga momentum di market. Tapi dari keempat ini yang menurut gue paling penting banget ada dari sini dulu kalian paham candlestick, kedua market structure, ketiga area SNR, momentum. Nanti kalian bisa lihat dengan candlestick dan juga market structure beserta area yang kalian minati atau support and resistance tersebut. Oke, kita langsung masuk ke bagian chartnya. Oke,
sih udah oke, kebetulan ini chart left ya yang bergunakan di sini, dan kalian bisa lihat ini juga tanggal 13 Agustus. Good. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih structure yang ada di market tuh, dan juga candlestick. Nah, berhubung ini kebentuk nih candlesticknya cukup bagus nih momentumnya. Kalian lihat body candlenya tuh close-nya cukup bagus dibandingkan weekend. Weekend kan relatif pendek dibandingkan body candlenya. Dari dua body candle nih. Tuh di time frame 4H kalian bisa lihat di sebelah kiri ini. Nah, ketika kalian udah tahu candlesticknya cukup bagus di sini, terus kalian apa yang diidentifikasi lagi nih? Pertama kita tahu market structure dulu kan. Di sini kita tahu, kita lihat ketika udah ada penurunan, terus ada penaikan di sini. Nah, penurunan di sini itu potensi untuk retracement. Jadi itu udah bagian dari market structure. Retracement ke area apa? Area support yang ada di sini. Langsung masuk tuh. Ketika udah market structure, langsung masuk ke bagian support and resistance, ya kan? Nah, terus yang gua maksud momentum itu di mana selain dari candlestick? Coba kalian lihat yang ada di sini. Lihat momentum candlenya ketika masuk area ini, itu langsung nge-wick candle tuh. Artinya momentum buyer di sini kuat. Nah, sehingga kita bisa proyeksi ke depannya itu market bakal cenderung bullish ataupun cenderung bearish gitu. Dengan analisa sederhana kita ini, cenderung bullish atau cenderung bearish dengan breakdown dari support area ini. Kenapa disebut area? Karena kan lihat ketika ini ke sebelum breakout, sebelum candle ini breakout, ini sempat menjadi area resistennya, beserta juga area yang ada di sini. Kalian lihat ini, kalian bisa perpanjang juga sebelah ke kiri ke kanan ini, dan bisa menganggap dua area ini dan ini sebagai support kalian. Let's say kita ambil area yang sebelah kiri. Kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat ketika masuk sini rejection kembali dan breakout kan. Berkata dari area ini, bisa lihat ini adalah area support and resistance yang sangat bagus. Jadi kalian bisa menganggap ini momentum buyer kuat nih. Terus di area support. Nah, dari market structure kita udah tahu ini kemungkinan untuk proses retracement aja, untuk penurunan yang ada yang terjadi selama ini. Selanjutnya berarti kita pilih bias A atau arah market A atau kemungkinan arah market B dari hasil analisa sederhana ini. Nah, tentunya kalian bakal milih karena udah tahu nih analisanya simple kayak gini. Kita udah analisa support resistance, terus market structure, dan juga candlestick serta momentum. Jadi kita cenderung milih market yang cenderung pergerakan A dibanding pergerakan B. Nah, simple banget kayak gitu. Kita tinggal turun time frame buat apa? Turun time frame itu sebenarnya tadi kan yang gue gunakan 4H, terus ini gue turunkan ke 1H. Sebenarnya itu tinggal turun untuk apa? Untuk kita mengidentifikasi di mana sih kita bisa entry gitu. Apakah di sini dengan risk reward sekian, atau kita bisa menunggu lagi di support minornya, misalnya di sini. Untuk apa? Untuk risk reward kita menjadi lebih bagus. Nah, kalian bandingin tuh kalian entry sini, bohongan SL di sini, terus entry di sini dengan SL di level yang sama nih. Nah, kalian bisa lihat risk rewardnya. Kalau yang ini udah 1 banding, kalau kalian entry di sini udah 1 banding 3,5 nih capai di sini. Kalau kalian entry sini itu cuman 1 banding 2 kurang lebih 1 banding 2. Nah, jadi itu tergantung referensi kalian masing-masing. Kalian mau trade sabar nunggu ke bawah sini baru entry, atau kalian lihat ini momentum breakout dan kalian entry post breakoutnya, seperti itu. Nah, itu simple banget untuk terkait price action ya. Jadi gue simpulkan sedikit sih. Yang pertama, kalian harus tahu candlestick. Nanti mungkin gue bakal tambahin video terkait candlestick. Yang kedua, kalian tahu market structure, dan nanti gue bakal bahas juga. Dan yang ketiga itu SNR tadi. Yang keempat, kalian tahu momentum dari market. Mungkin dong kalian momentum lagi buy kayak gini kuat gitu kan. Dari beberapa candle aja kelihatan tuh. Kalian tiba-tiba sell di sini, ya agak lain juga kayak gitu. So
Jika kalian paham apa yang gua sebutin atau jelaskan di video kali ini, tolong buat dukung channel ini dengan klik tombol like dan juga subscribe ya. Itu membantu banget buat dukungan gua ngembangin channel ini. Gua Undercover Trader, izin cabut and see you guys.